Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diaskar Asmara dengan NIM 7211419225. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek kelima dan proyek 6. Nah, yang pada proyek kelima kita akan membahas mengenai formulir pembelian buku web dan HTML. Membuat formulir. Field text di mana pengguna mengetikkan sebaris data, yaitu misalnya seperti field M. Kemudian ada menu drop-down yang digunakan untuk mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya, what course are you taking? Kemudian ada tombol radio yang menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contohnya seperti what type of book do you prefer? Kemudian ada checkbox yang serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih, seperti misalnya what else would you like? Kemudian tersedia kotak teks yang digunakan untuk mengisi komentar. Nah, lalu tag dalam membuat web ini terdiri dari beberapa kata atau kata kunci tag yang ditulis dalam fungsi angle bracket seperti ini. Diawali dengan tanda kurang dari dan ditutup dengan tanda lebih dari seperti ini. Nah, misalnya saja tag HTML yaitu merupakan suatu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Nah, kemudian ada juga head, body, trt, dp, iu, table, p input, dan lain sebagainya. Nah, pada tag-tag ini berfungsi sesuai dengan kegunaannya masing-masing, seperti misalnya I untuk italic, U untuk underline, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga hyperlink yang di mana kita dapat mengkaitkan atau membuka link ke halaman selanjutnya. Langkah membuat web formulir pembelian buku web HTML dengan menggunakan Notepad. Tentunya langkah yang pertama adalah dengan membuka aplikasi Notepad, kemudian tuliskan tag-tag yang dibutuhkan. Nah, setelah tag ini jadi, maka tampilan pada web akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian membuat kolom dan nama email menggunakan tag table border untuk membuat tabel, kemudian isikan nama dan email, lalu nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kemudian ketika kita akan membuat menu drop-down, maka yang kita gunakan adalah menu option. Jadi nanti akan memunculkan pilihan drop-down semacam ini. Nah, membuat tombol radio. Seperti what type of book do you prefer? Nah, kita akan memilih di antara dua pilihan. Kita dapat memilih use ataupun new. Kemudian, untuk membuat checkbox, kita gunakan tag input type. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan memilih dalam suatu kotak kecil ini, antara study notes atau presentation slides. Kemudian ada membuat text area, yaitu gunanya untuk menambahkan catatan pada laman tersebut. Seperti misalnya pada contoh ini adalah dengan membubuhkan kalimat pada kotak komentar yang tersedia. Nah, kemudian untuk menginput submit dan reset, kita gunakan tag input type seperti ini. Jadi kita dapat memilih reset values atau submit values. Nah, setelah tag tadi semua tag jadi, maka tampilan pada Notepad adalah semacam ini, tag-tag seperti ini. Kemudian ketika kita ubah menjadi tampilan seperti web HTML, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Nah, bagaimana sih cara mengubah dari dokumen Notepad menjadi file HTML? Caranya adalah pada file Notepad ini, klik pada menu file, kemudian pilih save as, dan tuliskan file name-nya apa, kemudian jangan lupa ekstensinya adalah .htm. Kemudian ubah juga save as type-nya menjadi all files, kemudian save. Nah, nanti setelah di save akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jika logo tadi dibuka, kita buka tampilannya, maka menghasilkan tampilan seperti berikut. Proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan suatu keputusan. Nah, mari kita mulai membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu pada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, pada proyek ini kita hanya membutuhkan 2 sheet. Oleh karena itu, sheet ketiga bisa kita hapus karena tidak akan kita gunakan. Nah, untuk tab 1 kita ubah namanya menjadi
menjadi invoice, dan pada tab kedua kita rename menjadi diskon. Nah, ini adalah tampilan awal dan interface dari lembar kerja Excel. Kemudian pada invoice kita isikan data seperti berikut, dan pada lembar diskon kita isikan data seperti berikut. Nah, kemudian untuk memformat sel kita dapat mengklik pada ini, pada bagian ini, kemudian kita pilih more format, dan kita dapat menentukan format apa sesuai yang kita butuhkan. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, lembar data diskon. Pengisian lembar data diskon akan dimasukkan untuk pertama kali. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 akan menghasilkan 10%. Nah, Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P62 tadi. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Jadi nantinya tab invoice dan diskon ini akan saling dihubungkan melalui suatu formula. Nah, perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dari 15. Nilai tersebut belum kita format menjadi format persentase yang tanpa tanda persen, tetapi jumlah dolar 50.000 dan 10.000 itu telah kita format mata uangnya menjadi dolar. Kemudian ada lembar data faktur. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan persyaratan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Nah, pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan kedua, dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Nah, figur ini menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Jadi pada menu invoice, pada tab invoice, untuk menentukan sel-sel diskon ini kita melink pada tab diskon atau pada sheet yang kedua tadi yang kita rubah menjadi sheet diskon. Nah, pada sel ini kita menggunakan rumus if bertingkat, yaitu misalnya jika sel C4 lebih besar daripada sel diskon pada sel A5, maka akan menghasilkan diskon pada sel B5. Tetapi jika nilai C4 ini lebih besar daripada diskon pada sel A4, apakah akan menghasilkan diskon pada sel B4? Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah yang disebut dengan formula penentuan diskon. Lembar data faktur. Satu peringatan. Urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Nah, jadi kita harus mengambil nilai yang terbesar terlebih dahulu. Misal saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon A3 terlebih dahulu, maka formula akan menghasilkan diskon 10%. Tidak akan ditempatkan di sel D4 dan bukannya nilai sebenarnya, yaitu diskon 15%. Jadi, harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Dan tanggal saat ini yang ditempatkan dalam sel G11 adalah menggunakan fungsi Excel Now, di mana sel G12 adalah sel G11 ditambah sel ditambah 30, kemudian ada sel 13 ditambah sel G11 ditambah dengan 60, dan tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, ataupun detik yang ditampilkan. Sel yang terakhir, yaitu pada sel F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan dikurangi masukan, yaitu F sama dengan F8 ke dalam sel F11, yang mana setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari jumlah terutang adalah 103% dari total. Kemudian untuk menghitungnya adalah masukkan sama dengan F8 dikali 101 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 kali 103 ke dalam sel F13. Nah, ini adalah kotak dialog untuk format sel. Kita dapat mengatur number, paragraf, huruf, border, fill, maupun protection, ataupun yang lainnya. Kita dapat memformat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika sudah, maka klik OK. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.